Dok, cacing ini kan cacing Dirofilaria ini kan predileksinya ada di jantung kan, Dok. Tapi ada kemungkinan nggak, Dok, cacingnya ini ditemukan di fesesnya? Gini, jadi kita itu lihat predileksinya dan kembali ke siklus hidupnya. Kalau pertanyaannya apakah bisa ditemukan di feses, jawabannya enggak. Kenapa? Karena hidupnya, berkembangnya, dewasanya itu di jantung. Sisanya kemana? Ya di aliran darah. Nah, makanya kalau ada pemeriksaan parasitologi standar, itu yang diambil itu bukan sampel feses dari anjing atau kucingnya, tapi darah. Ya, entah darahnya nanti diproses untuk rapid test atau untuk pemeriksaan ulas darah ya, diwarnai itu loh, di pewarnaan Gensa itu akan terdeteksi. Ya, jadi hanya seputaran ini ya. Ya istilahnya parasit darah lah, parasit darah. Tapi ini yang tipenya mikrofilaria atau cacing. Nah, makanya kan larva muda pun yang berkembang itu kan dia menunggu adanya intermediate host. Apa intermediate hostnya? Vektor itu tadi loh, nyamuk. Kan nunggu ada nyamuk yang hisap darah lagi, terus dia ikut berkembangnya di ususnya nyamuk, matur sampai larva 3 kalau nggak salah ya, baru dia aktif menembus epitel ususnya nyamuk dan ikut ke bagian mulut, proboscis. Lah di sini dia nunggu sampai si nyamuk tadi ngisep darah anjing lagi, masuk lagi, siklusnya terulang. Nah, jadi ini spesifiknya atau predileksinya ada di darah ya, sehingga pemeriksaan harus kita arahkan ke sampel darah dari anjing atau kucing yang terduga Dirofilaariasis tadi. Gitu. Dok, saya mau nanya, Dok. Ini kan kemarin saya sempat cerita-cerita sama anak koasnya Unsiah, Syah Kuala. Oke. Nah, mereka itu diwajibkan harus mendapatkan cacing Dirofilaria kalau mau lulus bagian departemennya parasit waktu koas. Parasit. Oh, menarik ya. Gitu ya. Jadi harus nemu tuh Dirofilaria. Nah, apakah ada pengalaman-pengalaman yang serupa kalau misalnya kita koas nanti di UNER, Dok? Ini out of topic sebenarnya, tapi pertanyaannya menarik. Iya, betul, nggak apa-apa. Iya, menarik. Itu memang ini ya, memang kebijakan departemennya atau divisi ya, kalau di kita sekarang ada divisi parasitologi. Nah, itu pun relate ke subtopik atau sublabnya sebenarnya. Jadi contohnya kalau misalnya di Erlangga, di kita itu yang ekto, kalau ada anak koas yang berhasil menemukan petirus pubis ya dengan kondisi utuh dan bagus, itu ya kita pertimbangkan untuk mendapatkan nilai maksimal. Artinya kan ya sudah lulus gitu kan. Tapi kan itu hanya subtopik yang ektoparasit, yang endoparasit kan masih harus diuji lagi gitu ya. Ya sebenarnya saya rasa prinsipnya sama itu tadi. Dirofilaariasis juga masuk yang sebenarnya ada di Indonesia, sudah terbukti ada, cuman datanya belum lengkap dan harus dicari penelitian lebih lanjut sehingga datanya tadi lebih lengkap. Nah, cuman ada pendekatannya seperti ini ya. Kalau terkait Dirofilaariasis itu kita juga mengalami masalah ya, saya rasa ya, di mana anjing ini dikonsumsi. Ya kan? Pernah dengar atau baca artikel bahwasanya daging anjing itu kan di beberapa wilayah di Indo kan masih dikonsumsi ya. Dan ternyata di beberapa desa atau mungkin kecamatan itu permintaannya tinggi, peminatnya tinggi, konsumennya tinggi. Nah, sehingga di tempat-tempat tertentu itu ada yang namanya rumah pemotongan anjing. Nah, ini yang jadi poin penekanan di mana ketika ada penugasan saya tadi ya, seperti sampling parasitologis untuk kegiatan profesi atau mungkin penelitian ya, itu salah satu
caranya mencari sampel Dirofilariasis ini adalah dari tempat-tempat pemotongan tadi ya. Nah, ini bukan berarti kita mendukung tempat pemotongannya gitu ya, enggak ya, tapi kita bisa mencari sampel tanpa harus melakukan tindakan operatif. Karena kan kalau di sana kan jelas dibedah toh. Ya. Ya. Cuman begini, sempat juga saya mendapatkan sharing dari beberapa peneliti senior ya yang mengambil kalau di rumah pemotongan anjing itu ya terus terang kalau di Jawa Timur ada tapi minim ya, tapi kalau di Jawa Tengah ternyata jumlahnya lumayan. Hanya saja mereka itu ini ya off the record gitu loh. Jadi enggak mau diekspos. Padahal tingkat ini ya permintaan sama jumlah yang dipotong itu tinggi. Nah, sehingga ada permasalahan juga ketika peneliti mengambil sampel di rumah pemotongan anjing tersebut, ada kontra dengan pengelolanya. Nah, itu. Jadi ya kita cari win-win solution lah. Bahwasannya kan meskipun kita cuma ngambil cacingnya ya, tapi kan kadangkala pelaku usaha yang dalam tanda kutip ilegal tersebut kan curiga kan ya. Nah, itu. Padahal ketika kita sampling dari beberapa anjing yang dipotong ya, yang memang dominan juga didominasi anjing-anjing liar, itu ternyata ada loh ininya cacing jantungnya. Dirofilarianya itu ada dan kita bisa ambil sampel fresh dari sana. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi saintifiknya itu ketika kita sudah mengungkap datanya, sebenarnya kita juga secara nggak langsung bisa menghentikan pelaku-pelaku usaha pemotongan anjing tadi. Kenapa? Karena kan kita bisa edukasinya bukan berarti gini ya, oh ini ada positif terus jadi jangan beli di sana, bukan gitu. Tapi kita mengedukasinya adalah bahwa ini adalah penyakit yang zoonosis ya. Dan anjing hewan yang dekat dengan kita. Lah wong dijadikan peliharaan yang dirawat aja bisa penyakitan kok, apalagi yang liar sampai dipotong dimakan gitu kan berarti resikonya kan penyakitnya semakin besar gitu loh ya. Nah, jadi caranya inilah kita main halus ya, gak main kasaran. Jadi seperti itu. Iya, jadi cuman itu tadi memang beberapa tempat itu ternyata pemotongannya banyak tapi mereka off the record sehingga kita butuh istilahnya orang dalam gitu ya buat akses masuk ke sana agar bisa dapat sampel-sampel Dirofilariasis untuk kita ungkap detail angka kejadiannya. Karena bisa jadi memang rumah pemotongannya di Jawa Timur, misalkan di Banyuwangi atau di Surabaya gitu ya. Tapi anjingnya dari berbagai kota yang ada kan gitu kan. Kan bisa aja dari berbagai wilayah dari luar ibu kotanya itu sendiri gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih dok penjelasannya. Sudah cukup panjang ya dok pembahasan kita hari ini. Kita udah bahas sebelumnya ada toksokariasis, betul ya. Dirofilariasis. Semoga dengan pembahasan kita yang detail banget per spesies ini bisa memberikan ilmu, bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi teman-teman mahasiswa maupun yang non mahasiswa, pet owner di rumah tentang apa saja cacing-cacing yang bisa menginfeksi hewan kesayangannya gitu. Betul. Mungkin itu saja, sampai jumpa di next podcast yang lain. Kita akan bahas topik yang lebih menarik ya dok di next podcast. Kita udah nyusun tadi. Boleh. Ya. Topik-topiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Radit. Terima kasih teman-teman Parasitina yang lain. Sampai jumpa di next podcast. Saya Renka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.